Pak Gadang. Shalom, selamat pagi Pak Imam, Pak Oki, Pak Ance, semuanya. Shalom. Tapi lampu mati ini tadi, gelap. Saudara yang terkasih, kita akan sebelum kita menginjak minggu pelayanan kita mau merenungkan beberapa ayat dan kita jadikan acuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelumnya kita baca di dalam Markus 15 ayat 37. Mari kita baca bersama-sama. Markus 15 ayat 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus berseru dengan suara nyaring di dalam ketaatannya, menyerahkan dirinya menurut rencana Allah. Saudara, suara yang nyaring itu membuktikan bahwa dia menyelesaikan tugas akhir di dalam dunia itu. Bapa, kuserahkan nyawaku pada tanganmu. Saudara yang terkasih, Yesus memberikan contoh dan membuktikan ketaatannya sampai akhir. Di dalam layanan kita juga memberikan atau bagaimana kita juga mau berserah total pada rencana Allah. Saudara yang terkasih, bagaimana kita berserah total kepada Tuhan? Ini yang menjadi sorotan dalam kehidupan pelayanan kita, bahwa seorang hamba Tuhan mampukah atau maukah mengikut teladan dari Tuhan Yesus yang setia sampai akhir, sampai dia memberikan nyawanya. Saudara yang terkasih, yang pertama kita akan baca di dalam Filipi 1 ayat 29. Kita akan baca bersama, kita lihat dalam Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana berserah total kepada Tuhan dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Di ayat ini menyatakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, percaya kita kepada Tuhan itu adalah satu anugerah atau karunia dari Tuhan. Bukan hanya percaya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saudara, penderitaan yang akan dan yang kita lewati sebagai hamba Tuhan, nggak ada hamba Tuhan yang tidak menderita, saudara. Tetapi penderitaan yang kita lewati itu adalah salah satu karunia Tuhan. Salah satu karunia Tuhan yang secara khusus diberikan untuk kita. Saudara yang terkasih, 2 Timotius 1 ayat 12, kita akan melihat sekali lagi. Timotius 1 ayat 12 dikatakan di sini, saya bacakan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara yang terkasih, ayat ini menyebutkan bahwa penderitaan yang ditanggung oleh Rasul Paulus
itu karena Injil Kristus. Jadi setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam pelayanan, menyampaikan Injil, kita tahu bahwa penderitaan yang kita yakini, yang kita terima atau yang kita lewati, itu adalah karunia daripada Tuhan. Salah satu bentuk penyerahan dalam kehidupan kita kepada Tuhan, di dalam taat pada panggilan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kita berserah dengan kerendahan hati. Kolose 3 ayat 12. Kita akan baca. Kolose 3 ayat 12. Ini yang kedua, saudara, berserah dengan kerendahan hati. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara yang terkasih, dengan kerendahan hati kita memberikan hidup kita supaya kita melihat bagaimana proses berserah kita kepada Tuhan, memberikan hati kita supaya dikerjakan oleh Tuhan, masuk di dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Karena itu sebagai orang pilihan Allah, kita sebagai orang-orang pilihan, Bapak Ibu semua sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya, maka kita mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Jadi itu dari kerendahan hati, kita berikan hati kita kepada Tuhan. Salah satu penyerahan kita kepada Tuhan, penyerahan hidup kita di dalam Tuhan, dalam panggilan Allah. Saudara, kita akan membahas yang ketiga, Matius 16 ayat 25 sampai 26. Matius 16 ayat 26. Ini yang ketiga, yaitu harus memikul salib. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruhnya dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai nyawanya? Sebab anak manusia akan datang kemuliaannya Bapaknya diiringi malaikat-malaikat. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Saudara, di dalam ayat ini harus kita memikul salib. Ini yang ketiga, harus memikul salib. Jadi ayat sebelumnya kita akan baca. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Penyerahan yang ketiga kepada Tuhan adalah di dalam Matius 16 ayat 24. Setiap yang mengikut, ia harus menyangkal dirinya. Saudara yang terkasih, berapa kita yang kadang kita tidak mau menyangkal diri. Karena apa? Kita mempunyai satu yang namanya jabatan, kita yang mempunyai sebagai orang tua tidak mau menyangkal diri bahwa kita hidup di dalam kemewahan kita, kekuatan, kepintaran kita. Jadi untuk memikul salib, Tuhan mengatakan setiap orang yang mau mengikut Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Tuhan. Menyangkal diri, merasakan bahwa pasrah kepada Tuhan secara penuh di dalam penyangkalan diri. Kita akan melihat lagi di dalam ayat Yohanes 17
Dan 17 ayat 1 sampai 5. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikannya kuasa atas segala yang hidup. Demikianlah pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah mengutus engkau. Aku telah memperlihatkan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Lagi dalam kehidupan berserah kepada Tuhan, yaitu kemuliaan yang yang oleh Bapa itu, sebab Bapa mempermuliakan aku padamu sendiri. Jadi Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita baca lagi di dalam 1 Korintus 1 ayat 17. 1 Korintus 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudara, pemberitaan kita di dalam pelayanan kita tetap berfokus kepada salib Kristus yang sebagai lambang penderitaan yang harus kita jalani, yang harus kita lewati. Dan salah satu cara menunjukkan bahwa kita juga hidup berserah di dalam Tuhan. Yang pertama tadi, taat kepada panggilan kita sebagai hamba Tuhan. Yang kedua, berserah dengan kerendahan hati. Yang ketiga, harus memikul salib. Dan sebagai kesimpulan adalah salib adalah kekuatan Allah. Di dalam ayat 17 ini adalah ayat yang Korintus 1 ayat yang kelima, 1 Korintus 2 ayat yang kelima, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kekuatan Allah di dalam salib Kristus, di dalam penderitaan Kristus, di dalam keikutan kita di dalam penderitaan, itu adalah kekuatan sebagai kekuatan Allah. Di dalam dunia boleh menganggap kita bodoh karena mengikut salib itu apa? Mengikut salib itu penderitaan. Kenapa kita mengikut salib? Mengikut salib Kristus, karena di dalam salib Kristus ada kekuatan Allah dan pengharapan kita sebagai anak-anaknya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 17 tadi dikatakan bahwa sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Walaupun kita mengikut Tuhan, menderita, harus memikul salib, menyangkal diri, semuanya supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita tahu bahwa mengikut Yesus atau menyampaikan apa yang menurut teladan Kristus adalah satu kebodohan bagi dunia. Kenapa orang yang sudah mati di kayu salib diikuti? Dengan adanya kekuatan Allah, yaitu Yesus Kristus yang sudah bangkit, itu menunjukkan bahwa kita di dalam pengiringan kita tidak menjadi sia-sia. Karena kebangkitan Tuhan, atau yang Yesus yang sudah berseru, yang ada dalam kematiannya, dia sanggup juga bangkit. Oleh sebab itulah kita menjadikan beliau atau Tuhan Yesus sebagai contoh dalam kehidupan pelayanan kita.
Amin saudara, hanya itu yang bisa kita sampaikan untuk renungan kita pagi hari ini. Amin.